Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda mendengar kisah seorang wali yang diberi tawaran umur panjang oleh sosok gaib dari masa silam? Inilah kisah luar biasa tentang Gus Dur, yang pada suatu malam didatangi Ibu Joko Tingkir, penguasa dari alam spiritual Jawa. Beliau membawa tawaran umur 90 tahun, namun yang mengejutkan, Gus Dur justru menolaknya. Apa alasan di balik keputusan itu? Dan apa kaitannya dengan karomah-karomah yang muncul setelah wafatnya? Saksikan kisah penuh hikmah ini sampai tuntas. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar kisah ini membawa manfaat bagi lebih banyak orang. Malam itu, langit di atas Ciganjur tampak lebih kelam dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah yang lembab dan embun dini hari yang mulai turun. Di dalam rumah sederhana itu, Gus Dur duduk sendiri di ruang tamu setelah menunaikan sholat tahajud. Beliau belum memejamkan mata, meski hari telah menjelang subuh. Seolah ada sesuatu yang menahan jiwanya untuk tidak segera beristirahat. Di atas meja kecil, secangkir kopi yang sudah dingin tak tersentuh, dan kitab-kitab tua tetap terbuka, seakan menanti percakapan yang tak biasa. Tiba-tiba, udara di ruangan itu berubah. Bukan hanya dingin, tapi juga berat dan menggetarkan. Lampu redup bergetar sejenak sebelum menyala kembali dengan cahaya temaram. Gus Dur memejamkan mata sejenak, lalu membuka perlahan, seperti seseorang yang tahu bahwa malam ini bukan malam biasa. Suara jangkrik yang tadinya meramaikan malam, mendadak lenyap seakan alam pun menahan napasnya. Dari arah jendela yang terbuka setengah, masuk cahaya putih samar, bukan dari bulan, tapi dari sesuatu yang lebih halus dan suci. Perlahan, sosok seorang perempuan berjubah putih muncul, kakinya tak menapak lantai, melainkan melayang tenang seakan tak terikat oleh hukum bumi. Rambutnya tersisir rapi, wajahnya teduh seperti embun pagi, namun matanya menyimpan sejarah yang sangat tua. Ia menatap Gus Dur penuh ketenangan, seolah telah mengenalnya sejak lama meski belum pernah bertemu secara lahiriah. Gus Dur, katanya lembut, namun setiap suku katanya menggema hingga ke sudut-sudut dinding rumah. Suaranya bukan seperti suara manusia biasa, melainkan seperti gema dari masa lalu yang sangat jauh. Aku datang membawa kabar dari para wali, dari zaman yang engkau warisi tapi tak banyak diketahui manusia sekarang. Gus Dur tidak gentar, hanya tersenyum kecil, matanya menatap penuh perhatian. Ia tahu, ini bukan mimpi, bukan halusinasi. Ini adalah kenyataan yang hanya dialami oleh mereka yang diberi izin untuk menyaksikannya. Sosok itu tidak langsung menyebutkan namanya. Ia berjalan perlahan mendekati Gus Dur, tidak dengan langkah kaki, tapi seakan melayang di atas tanah. Udara semakin harum, seperti wangi bunga kenanga dan melati yang bercampur, wangi khas tanah Jawa. Gus Dur tetap duduk, tidak bergerak, hanya tangannya yang perlahan menggenggam tasbih kayu cendana di pangkuannya, seakan untuk menjaga hatinya tetap tenang. Meski terbiasa dengan dunia spiritual, malam ini terasa jauh lebih berat, lebih dalam, lebih sakral. Engkau telah menjaga jejak para wali, lanjut perempuan itu. Menjaga ruh tanah ini dengan keberanian dan keikhlasanmu. Maka malam ini, aku diutus membawa sesuatu untukmu. Kata-kata itu membuat udara seakan berhenti bergerak. Tak ada suara selain napas halus mereka berdua. Suasana menjadi hening yang nyaring, hening yang penuh pesan, yang membuat dada berdebar tanpa sebab yang logis. Gus Dur menunduk pelan. Ia tahu, setiap pertemuan dengan dunia gaib bukanlah hadiah, tapi ujian. Sesuatu yang akan mengubah arah perjalanan hidup seseorang. Dan malam itu, ia belum tahu bahwa perempuan yang berdiri di hadapannya bukanlah sembarang makhluk. Ia adalah pintu menuju sebuah keputusan besar, tentang umur, tentang takdir, dan tentang warisan spiritual yang akan menggetarkan zaman. Tatapan Gus Dur tak beralih sedikit pun. Beliau menatap sosok perempuan berjubah putih itu dengan penuh ketenangan, namun di dalam dirinya ada getaran halus yang sulit dijelaskan. Cahaya dari tubuh perempuan itu tak menyilaukan, tapi cukup untuk membuat seluruh ruangan seakan tak berada di dunia ini. Detik-detik terasa melambat, bahkan jarum jam di dinding seperti enggan bergerak. Gus Dur mengerti, inilah momen langka yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa, sebuah pertemuan lintas alam. Perempuan itu lalu berhenti beberapa langkah dari Gus Dur, menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada dan membungkuk sedikit, seperti isyarat penghormatan Jawa kuno. Dengan suara yang lebih tenang dari angin malam, ia berkata, "Namaku tidak banyak disebut dalam sejarah. Tapi aku adalah ibu dari seseorang yang dikenang sebagai Joko Tingkir.
Ucapannya mengalir seperti tembang lirih. Nama itu, Joko Tingkir, menyentak kesadaran spiritual Gus Dur. Sosok raja yang sekaligus murid para wali, pejuang dan penjaga warisan Islam Tanah Jawa. Anakku adalah lelaki yang dibesarkan para wali, lanjut perempuan itu. Tapi banyak tak tahu bahwa sebelum ia menjadi raja, ia hanyalah seorang yatim piatu yang aku besarkan dalam cucuran air mata dan zikir tanpa henti. Matanya menatap jauh ke masa lalu, seperti melihat kembali saat ia menggendong bayi kecil di tengah reruntuhan konflik Demak dan Pajang. Aku tak dikenal, tapi doaku menjadi bagian dari sejarah yang membentuk jalan panjang Nusantara. Gus Dur menyimak tanpa menyela. Dalam hatinya, ia merasakan ikatan aneh, seperti ada tali tak kasat mata yang menghubungkan dirinya dengan kisah perempuan ini. Sejarah bukan hanya ditulis dengan tinta, tapi juga dengan air mata, doa, dan pengorbanan yang sering kali dilupakan. Dan malam itu, sejarah itu sendiri datang dalam wujud nyata, mengetuk pintu kesadarannya. Aku dipanggil dari alamku untuk menyampaikan sesuatu padamu, ujar sosok itu dengan suara yang mulai bergetar. Karena ruh para wali melihat bahwa engkau adalah satu dari sedikit yang masih menjaga api lama itu, api yang tidak menyala untuk membakar, tapi untuk menerangi. Suasana ruangan makin pekat dengan aura yang tak bisa dilukiskan. Seperti hening yang mengandung ribuan makna. Gus Dur hanya menggenggam tasbihnya lebih erat, tapi wajahnya tetap teduh. Banyak yang mengira perjuanganmu hanya duniawi, katanya, padahal engkau sedang membersihkan jalan yang akan dilalui generasi mendatang. Maka, aku ditugaskan untuk membawakan padamu sesuatu yang tidak biasa. Bukan pujian, bukan kekuasaan, tapi karunia yang bisa kau tolak jika merasa tak perlu. Suara itu semakin dalam, seakan memuji keberanian ruh seseorang, bukan sekadar keberanian tubuh. Gus Dur menunduk, menghela napas panjang. Ia tahu, hidupnya telah melewati banyak dimensi, politik, budaya, sosial, dan spiritual. Tapi malam ini, ia benar-benar berada di ambang dimensi yang belum pernah ia masuki seutuhnya. Di hadapannya berdiri bukan sekadar ibu dari seorang raja, tapi penjaga wasiat gaib yang akan menentukan arah usianya. Ia belum tahu apa yang akan ditawarkan, tapi hatinya sudah bersiap, karena ia tahu, ketika langit berbicara, bumi hanya perlu mendengarkan dengan ikhlas. Setelah diam sejenak, perempuan berjubah putih itu mendekat, langkahnya seolah tidak menimbulkan bayangan. Suasana ruangan mendadak menjadi sangat sunyi. Bahkan detak jantung pun terasa menjadi gema yang menggema di dinding hati. Ia menatap wajah Gus Dur dalam-dalam, seolah ingin membaca langsung isi batin sang wali bangsa. Lalu ia berkata dengan suara yang dalam, namun mengandung kelembutan seorang ibu, aku datang dengan karunia dari langit. Engkau ditawarkan umur hingga 90 tahun. Sejenak, waktu seakan berhenti. Udara terasa lebih berat, bukan karena beban, tapi karena keagungan momen yang baru saja terucap. Gus Dur terdiam, tak ada reaksi spontan. Tak ada gelagat senang atau terkejut. Yang ada hanya sorot mata yang tajam namun penuh welas asih. Seakan dalam sekejap, ia sedang menimbang seluruh perjalanan hidupnya, dari masa kecil di Tebuireng, hingga berbagai badai yang menerpanya di panggung negeri ini. Perempuan itu melanjutkan, bukan sembarang umur panjang, tapi umur yang akan dijaga oleh makhluk langit. Engkau akan terus diberi kekuatan meski tubuhmu renta. Kau akan menyaksikan lebih banyak hal, mengajarkan lebih banyak jiwa, dan memperbaiki lebih banyak luka bangsa. Namun dalam kata-katanya, ada nada getir yang samar, seakan ia tahu bahwa tawaran ini bukan sekadar hadiah, tapi juga cobaan yang besar. Gus Dur menarik napas dalam. Ia memejamkan mata, mengingat wajah-wajah yang datang dan pergi dalam hidupnya, kaum tertindas yang ia bela, para pembenci yang ia maafkan, dan rakyat kecil yang datang padanya tanpa mengenal protokol. Dalam batinnya, ia berkata, apa gunanya hidup panjang, bila yang diperpanjang hanya penderitaan dan fitnah. Ia tahu, umur panjang bisa jadi ladang amal, tapi juga bisa menjadi beban yang berat bila tidak disertai keberkahan. Perempuan gaib itu menundukkan kepala, seolah paham bahwa Gus Dur tidak akan menjawab dengan mudah. Kau boleh menolaknya, tidak akan menjadi dosa, tapi ketahuilah, ini adalah pilihan yang diberikan hanya pada sedikit hamba. Suaranya bergetar, seakan membawa kesedihan yang tak dapat ditampakkan. Wajahnya mulai tampak sayu, tapi tetap bercahaya. Lalu, Gus Dur membuka matanya perlahan. Ia menatap langit-langit rumah, seolah memandangi cakrawala lain yang tak bisa dilihat manusia biasa.
Dengan nada pelan tapi tegas, ia berkata, jika umur panjang hanya membuatku melihat lebih banyak ketidakadilan, maka aku memilih berhenti saat waktunya tiba. Aku tidak mengejar panjangnya hidup, tapi manfaat dari hidup itu sendiri. Jawaban itu meluncur seperti petir di malam sunyi, menghantam langit dan bumi sekaligus. Perempuan itu terdiam, lalu tersenyum lirih. Di balik senyumnya, tampak kesedihan yang dalam, tapi juga kebanggaan. Ia tahu, di hadapannya berdiri seorang hamba yang telah melewati ujian dunia dan akhirat. Seorang yang tak tergoda kekuasaan, tak gentar akan kematian. Dan pada malam itu, di bawah langit Ciganjur yang sepi, sebuah pilihan telah dibuat, bukan berdasarkan keinginan, tapi karena keyakinan yang telah tertanam kuat dalam jiwa yang tulus. Usai mendengar jawaban Gus Dur yang menolak umur panjang, ruang itu tiba-tiba diliputi sunyi yang tak biasa. Bahkan desir angin pun seperti berhenti menghampiri, seolah seluruh semesta ikut merenungkan kalimat yang baru saja terucap. Cahaya dari tubuh perempuan gaib itu sempat meredup, tapi bukan karena kemarahan, melainkan karena haru yang tak terucap. Matanya basah, menatap Gus Dur seakan melihat makna terdalam dari keikhlasan yang tak banyak dimiliki manusia zaman ini. Tak banyak yang mampu berkata seperti itu, ujarnya perlahan. Kebanyakan meminta hidup panjang, berharap bisa menikmati dunia lebih lama. Tapi engkau, ia terdiam sejenak, menelan gejolak rasa yang muncul dari batinnya, telah menunjukkan bahwa hidup bukan soal berapa lama, melainkan untuk apa. Suaranya kini seperti gema yang keluar dari perut bumi, menyentuh hingga ke tulang paling dalam. Sebuah kesaksian dari alam yang mengerti siapa sejatinya Gus Dur. Wajah Gus Dur tetap teduh, meski cahaya matanya tampak menyimpan lelah yang dalam. Ia tak menjawab apapun. Hanya jari-jarinya yang memutar butiran tasbih kayu tua, satu persatu, seolah ikut menghitung usia yang tak perlu diperpanjang. Dalam dirinya, tak ada penyesalan. Justru, ada keteguhan, bahwa jika ajal datang, ia ingin menyambutnya dalam keadaan memberi, bukan menunggu. Dalam keadaan mencintai umat, bukan mencintai tahta. Lalu langit malam yang tadinya gelap mendadak terbuka secercah. Di langit-langit ruang tamu itu, tampak seperti retakan halus, menganga seperti gerbang dimensi. Dari celahnya, turun cahaya lembut berkilau, tak menyilaukan, namun menenangkan. Suara burung kecil yang tak pernah terdengar sebelumnya, melantunkan nada lembut dari kejauhan, seperti alam raya sedang memuji keputusan suci yang baru saja diambil. Perempuan itu kembali angkat bicara. Karena engkau menolak dengan hati yang jernih, maka para penjaga langit memberimu sesuatu yang lebih mulia daripada usia panjang, katanya. Kelak, saat jasadmu ditanam, tanah tidak akan menolakmu. Waktu akan menghormatimu. Ruh-ruh agung akan menjagamu dari fitnah dan sepi. Ia menunduk, lalu mengangkat tangan ke langit, mengucapkan doa dalam bahasa yang tak dikenal, namun terasa sangat sakral. Gus Dur mendengar semua itu tanpa gentar. Tidak ada rasa bangga, tidak pula rasa takut. Hanya kesadaran utuh bahwa hidup adalah titipan, dan kematian adalah panggilan pulang yang tak boleh dihindari. Jika aku masih diberi hari esok, ujarnya lirih, biarlah aku gunakan untuk mendamaikan, memaafkan, dan menyembuhkan luka-luka yang ditinggalkan oleh kebencian. Kalimat itu membuat udara di sekitarnya terasa lebih ringan, seperti dada semesta telah diangkat bebannya. Perempuan berjubah putih itu perlahan mundur. Senyumnya tak lagi sendu, melainkan penuh penghormatan. Ia menunduk dalam-dalam di hadapan Gus Dur, bukan karena ia hamba, tapi karena ia tahu, yang di hadapannya bukan sekadar tokoh bangsa, tapi penjaga cahaya di zaman penuh kegelapan. Dalam sekejap, tubuhnya larut dalam cahaya dan lenyap dari pandangan. Namun kehadirannya malam itu akan menjadi batu tapak bagi sebuah takdir yang sedang disusun oleh langit. Beberapa saat setelah cahaya perempuan gaib itu lenyap dari pandangan, ruangan tempat Gus Dur duduk kembali tenang. Namun ketenangan itu bukan kehampaan, melainkan semacam kedamaian suci yang sulit digambarkan dengan kata. Lantai, dinding, bahkan udara di sekitarnya seolah menyimpan jejak kehadiran yang baru saja pergi, sebuah energi lembut yang tak tampak, namun begitu nyata. Gus Dur menutup matanya, membiarkan hati mencerna peristiwa yang melampaui batas nalar manusia biasa. Tiba-tiba, angin kecil berhembus dari arah langit-langit rumah, membawa aroma wangi yang tidak biasa, perpaduan kenanga, bunga tanjung, dan sesuatu yang mengingatkan pada malam-malam zikir para wali. Di tengah hening itu, suara lembut kembali terdengar, kali ini bukan dari mulut, tetapi langsung menyentuh nurani. Suara itu milik perempuan tadi,
namun kini datang bukan sebagai sosok, melainkan sebagai pesan batin yang turun perlahan seperti embun menjelang fajar. Gus Dur, suara itu bergema dalam kesadaran beliau, engkau telah memilih jalan yang tidak dipilih oleh kebanyakan manusia. Maka sebelum aku benar-benar kembali ke alamku, izinkan aku menyampaikan satu wasiat. Suara itu tak bernada perintah, tapi juga bukan sekadar permintaan. Ia hadir sebagai amanah, sebagai titipan yang tak boleh diabaikan oleh jiwa yang telah siap memikulnya. Gus Dur membuka matanya perlahan, meresapi setiap huruf yang mengalir ke dalam dirinya. Kelak, saat tubuhmu disemayamkan dalam tanah, jangan takut akan dilupakan, lanjut suara itu. Karena cinta sejati tidak tumbuh dari pujian, tapi dari keikhlasan. Akan datang makhluk-makhluk langit menjaga makammu, bukan karena engkau tokoh, tapi karena engkau ikhlas dalam setiap derap langkahmu. Kata-kata itu seperti ukiran tak terlihat yang menempel di dinding jiwa. Gus Dur hanya tersenyum tipis, tatapannya mengarah ke langit-langit rumah, yang kini seperti gerbang sunyi menuju dimensi lain. Suara itu masih mengalir, semakin dalam. Orang-orang akan berdatangan ke pusaramu, bukan karena mereka mencari karomah, tapi karena mereka menemukan cermin ketulusan dalam dirimu. Makammu akan menjadi tempat damai bagi mereka yang resah, menjadi pelabuhan terakhir dari doa-doa yang terombang-ambing dalam badai zaman. Dalam diamnya, Gus Dur merasakan air mata turun perlahan di pipinya, bukan karena haru, melainkan karena ia tahu semua itu bukan kebanggaan, tapi amanah yang berat. Jangan khawatir tentang sejarah, lanjut suara itu. Karena sejarah akan menulismu dengan tinta kebenaran, meski banyak yang mencoba menghapusnya dengan fitnah. Engkau akan dikenang bukan karena jabatan, tapi karena keberanianmu membela yang tak bersuara. Gus Dur memandang keluar jendela, fajar mulai menyingsing. Cahaya merah muda mengintip dari balik pohon-pohon yang diam, seakan ikut mendengarkan percakapan yang hanya bisa dipahami oleh hati yang bersih. Pesan terakhir itu mengendap seperti cahaya yang perlahan meresap ke dalam tanah. Suara perempuan itu pun lenyap, menyisakan keheningan yang benar-benar murni. Namun bagi Gus Dur, itu bukan perpisahan. Ia tahu, malam itu bukan sekadar pengalaman mistik, melainkan ikrar antara langit dan bumi. Sebuah penegasan bahwa hidupnya, pendek atau panjang, telah dicatat oleh langit, bukan karena kemasyhuran, tetapi karena keikhlasannya menjalani takdir sebagai pelayan umat. Waktu terus bergulir setelah malam penuh cahaya itu. Gus Dur tetap menjalani hari-harinya seperti biasa, bercanda dengan rakyat kecil, berdialog dengan mereka yang berbeda, membela yang tertindas, dan merangkul yang dibenci. Tak banyak yang tahu bahwa di balik senyum jenakanya, tersimpan rahasia agung tentang perjanjian spiritual yang pernah terjadi di dalam rumahnya. Ia tak pernah membanggakan atau mengisyaratkan hal itu, seolah semua berjalan seperti alur yang harus dituntaskan dengan tenang. Beberapa tahun berlalu, hingga pada suatu hari di akhir Desember, Indonesia kembali dikejutkan oleh kabar yang mengguncang hati jutaan orang, Gus Dur wafat. Tangis dan duka mengalir deras dari pelosok kampung hingga pusat kekuasaan. Rakyat lintas agama, suku, bahkan yang dahulu berseberangan dengannya, bersatu dalam kehilangan yang mendalam. Jalan-jalan penuh sesak, bukan karena konvoi politik, tapi oleh lautan cinta yang datang dengan sendirinya. Saat jasad beliau dibawa menuju Tebu Ireng, cuaca yang sebelumnya mendung perlahan cerah. Burung-burung beterbangan tak biasa, dan udara terasa berbeda. Sejumlah orang yang hadir bersaksi melihat hal-hal yang tak masuk akal, aroma wangi menyelimuti jenazah, suara zikir terdengar lirih dari arah langit, dan ada ketenangan luar biasa di sekitar pusara. Para kiai sepuh hanya menunduk haru. Mereka tahu, Gus Dur telah menyelesaikan tugasnya. Tak lama setelah pemakaman, makam beliau tak pernah sepi. Siang malam, orang datang bukan hanya untuk berziarah, tapi untuk menangis, berdialog, mencari jawaban, atau sekadar menenangkan batin. Banyak dari mereka yang bermimpi bertemu Gus Dur, merasakan pelukannya, atau mendengar petuahnya meski hanya sekejap. Seakan ruh beliau masih menyentuh umat yang dahulu ia perjuangkan tanpa pamrih. Salah satu santri tua yang pernah mendampingi Gus Dur semasa hidup, akhirnya buka suara tentang peristiwa malam di ruang tamu itu. Ia menceritakan bagaimana Gus Dur pernah duduk hening hingga menjelang subuh, berbicara dengan sosok tak kasat mata. Tak satu pun dari mereka berani mengganggu. Baru jauh setelah wafatnya, ia berani menuturkan bahwa malam itu Gus Dur bertemu dengan utusan dari dunia ruhani, yang menawarkannya umur panjang. Malam itu, katanya, beliau hanya berkata pelan, umur panjang tidak penting jika tidak digunakan.
Untuk menolong orang. Kalimat itu, menurut sang santri, adalah kunci mengapa hidup Gus Dur begitu bermakna meski tak mencapai usia lanjut. Ternyata, beliau telah memilih pergi saat waktunya paling tepat, bukan untuk meninggalkan umat, tapi untuk meninggalkan teladan. Kini, makam Gus Dur tak hanya menjadi pusara, melainkan titik temu hati jutaan manusia. Wasiat dari perempuan gaib yang dahulu mengunjunginya benar-benar terbukti. Ruh Gus Dur dijaga, bukan oleh penjaga dunia, tapi oleh cinta dari langit dan bumi. Ia tak meminta dikenang, tapi justru dikenang abadi. Ia tak pernah mengklaim dirinya suci, tapi justru dimuliakan oleh waktu. Sebab Gus Dur telah memilih jalan yang sunyi, tapi bercahaya, jalan para kekasih Tuhan.